Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita akan menantikannya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita sempurnakan untuk menyanjungkan kepada baginda Rasulullah sebuah sholawat qorobah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya. Apa itu? Tentang kisah nyata seorang pengamal surat Waqiah yang awalnya banyak cobaan, akhirnya kaya raya. Antara cobaan dengan kebahagiaan itu satu paket. Jadi kalau kita sedang menerima cobaan, kalau kita kuat dan lulus dari ujian, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Ini juga berlaku pada seorang pengamal surat Waqiah ini. Ia awal mengawal hidup berumah tangga. Yang pertama, cobaan yang dihadapi adalah luar biasa. Karena ketika akan menikah, sudah mempunyai pilihan hidup, tetapi orang tua menjodohkannya yang menurut orang tua lebih baik. Dengan sangat berat hati, seorang pengamal Waqiah ini mengikuti kehendak orang tua karena dia meyakini bahwa ridho Allah tahta ridhol walidaini. Ridhonya Allah berada di bawah ridhonya orang tua kita. Maka dengan sangat penuh pengorbanan, mengorbankan perasaannya, mengorbankan pilihannya, dan semuanya tidak mudah, berat, tapi dapat dilalui dengan selamat. Yang pertama. Yang kedua, begitu berumah tangga, belum genap 1 tahun, dia baru memulai usahanya, berdagang. Sehingga waktu itu sangat sulit dilalui karena tidak lancar. Justru ditambah dengan musibah yang luar biasa. Dia terjatuh dari sepeda motor, kemudian tulang
pada dadanya ada yang patah. Dan waktu itu hanya dibawa ke rumah sakit dan tidak diopnam. Kemudian dibawa ke seorang ahli tulang, sangkal putung. Tapi justru menunggu selama 1 tahun tidak sembuh. Dan itu dilalui dengan sungguh berat. Karena tidak bisa membantu istri mencari nafkah, mengantarkan saja tidak bisa. Maka harus minta tolong orang lain. Dia merasa berat sekali karena mendapatkan cobaan seperti itu. Itu dilalui selama setahun berikutnya. Kemudian karena sudah 2 tahun tidak sembuh, maka akhirnya dibawalah sakit patah tulangnya di bagian dada itu ke rumah sakit umum daerah dan akhirnya dioperasi. Kemudian setahun berikutnya tahun 83 sudah sembuh. Kemudian memulai usaha lagi. Tetapi di awal-awal sehatnya dia berusaha, badan sehat, mulai berusaha berdua. Tetapi justru saat itu mulai hampir yang namanya bangkrut usahanya. Sales tidak pada percaya. Banyak yang menagih ke rumah karena sudah tidak dipercaya itu. Pukulan yang luar biasa yang ketiga. Kemudian itu pun akhirnya dilalui dengan mulus dan bisa meyakinkan dan semua dagangan bisa mulai beranjak baik. Tahun demi tahun dagangan makin banyak, sales pada percaya, kemudian dengan sistem konsinyasi akhirnya bisa membeli mobil Innova dan berhaji. Tetapi lagi-lagi ujian belum usai. Toko yang sudah dirancang dengan sistem pengamanan yang baik, ternyata kalau Allah menghendaki, itu pun dibobol pencuri yang nilainya 2 kali harga Innova saat itu, sekitar tahun 2011. Kemudian hal itu tidak menjadikan surut untuk berusaha dan berdoa. Kemudian diikhlaskanlah karena itu memang suratan ujian Tuhan seperti itu. Yakin dan akan dikabulkan doanya, maka terus berusaha sehingga saat itu tanah bisa membeli di mana-mana. Dan saat ini sudah merasa tidak ingin membeli lagi yang namanya tanah karena sudah saking banyaknya, tidak bisa mengurusnya nanti. Kemudian dagangannya sekarang omsetnya sungguh luar biasa. Jadi kalau dikalkulasi sekitar 10 miliar. Kaya raya, tetapi banyak cobaan dalam perjalanannya. Tapi itu sungguh masih beruntung dan sekarang bisa hidup tenang. Karena toko itu menjadi ruko sekarang. Jadi sistem keamanan diperbaiki, kemudian ditunggui. Dan alhamdulillah sampai sekarang tokonya lancar, bisnis lancar,
omsetnya puluhan M. Itu semuanya karena keprihatinan dan kesabaran. Bagaimana dia sampai setahan itu dan sekuat itu? Karena ia selalu istiqomah mengamalkan suratul Waqiah. Ia mempunyai pedoman hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, yang artinya, ajarkanlah surat Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ia adalah surat kekayaan. Dan benar sudah terbukti, keyakinan beliau itu menjadi kenyataan. Dia berputra dua, yang satu sudah bekerja menjadi seorang pegawai negeri di Kemenkumham, yang satu menjadi seorang wira swasta yang sukses juga. Kebahagiaan dunia diraih, kebahagiaan akhirat insya Allah juga diraih, karena beliau seorang tekun beribadah, seorang yang solih, baik dengan tetangga, dengan masyarakat sekitarnya, dicintai dan disayangi. Caranya bagaimana yang diamalkannya? 1, sholat malam 2 rakaat selama 40 hari. Berat memang. Yang kedua, berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW dan Sayyid Muhammad. Caranya bagaimana? Caranya berwasilah ila hadiratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua, berwasilah kepada ila hadirati Sayyid Muhammad Haqiyin Nazili wa jami'i masayikhihi radhiyallahu anhum ajmain. Al-Fatihah 1 kali. Ya. Setelah itu kemudian membaca istighfar 100 kali. Istighfar yang bagaimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar yang sempurna. Berat, tetapi juga sepadan dengan hasilnya. Ini yang berat. Beliau lulus semalam setelah sholat hajat membaca Al-Waqiah 40 kali. Yang sudah mahir itu 40 itu sampai dengan menjelang subuh 40 hari beliau lulus. Setelah selesai 40 hari cukup dibaca 1 kali selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib. Lalu doanya, ada doanya ini ya, doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhinna bil iktar. Fanastarziqu talibi rizqika wa nasta'tibu syirara khalqika wa nastaghilu bihamdi man a'tona wa nubtala bidami man mana'na wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal man'i. Allahumma kama sonta wujuhana anis sujudi illa laka fasunna anil hajati illa ilaika bijudika wa karimika wa fadlika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Aghnina bi fadlika aman siwak, aghnina bi fadlika aman siwak, aghnina bi fadlika aman siwak 3 kali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan jelas untuk bisa melaksanakan dan menjadi orang yang hidup kaya raya. Alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu kami menyadari betul masih fakir tentang ilmu, masih tempat salah dan dosa sebagai manusia.
mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan ada benarnya tentu itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.